Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nafita Ramadhani dengan NPM 2259201096. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu tugas 2 pertemuan 6 mata kuliah Machine Learning. Di sini tugasnya saya diminta untuk mengerjakan 3 codingan, yaitu codingan feature engineering, data augmentation, sama data normalisasi. Saya juga diminta untuk mencari dataset CSV, file CSV untuk tugas itu. Di sini saya menggunakan dataset dari Football Players Data dengan data CSV-nya, file CSV-nya football_mini.csv. Baik, langsung saja kita ke codingannya. Sebelumnya saya sudah mengerjakan codingannya. Ini saya hanya akan mereview sedikit isi dan hasil tentang codingan ini. Jadi yang pertama yaitu codingan feature engineering, yaitu di sini diminta untuk melakukan pembuatan fitur baru seperti physical skills, technical skill, dan mental skill. Dibuat sebagai rata-rata dari beberapa kolom yang relevan untuk menangkap kemampuan pemain dalam 3 dimensi keterampilan yang berbeda. Yang kedua ada encoding variabel kategorikal, yaitu variabel kategori seperti nationality dan klub dikonversi menjadi bentuk numerik menggunakan one-hot encoding, memungkinkan model machine learning untuk memproses data tersebut. Yang ketiga diminta untuk melakukan transformasi logaritmik, yaitu kolom, wage, dan value ditransformasikan dengan logaritma untuk menangani skewness dan skala yang sangat besar mengurangi dampak outlier pada model. Yang keempat yaitu interaksi antara fitur, yaitu fitur physical technical interaction. Ini diciptakan sebagai gabungan dari keterampilan fisik dan teknik untuk menunjukkan kekuatan pemain dalam 2 dimensi tersebut. Dan yang kelima, diminta untuk melakukan visualisasi distribusi fitur sebelum dan sesudah feature engineering. Histogram, ini menggunakan diagram histogram yang untuk menunjukkan perubahan distribusi fitur utama sebagai sebelum dan sesudah transformasi. Di sini histogram ini fiturnya seperti fitur baru seperti physical skill, technical skill, mental skill, dan physical technical interaction yang memberikan gambaran lebih mendalam tentang distribusi keterampilan pemain pada masing-masing dimensi keterampilan. Fitur engineering ini membantu memperkaya informasi dalam dataset. Ini tujuannya ya untuk mengurangi skewness dan mempersiapkan data agar lebih sesuai untuk model machine learning, terutama yang sensitif terhadap skala data. Jadi ini codingannya. Bisa kita lihat di sini import pandas std pd, import numpy as numpy, import seaborn sns, dan lain-lain. Di sini kita ini untuk meload data, ini dimana datanya disimpan di sini. Ini untuk membaca datanya. Step pertamanya itu identifikasi fitur. Di sini kita bisa melihat beberapa baris awal dan tipe datanya. Dengan melakukan print informasi data asli, data.info, data.head. Ini untuk mengidentifikasi fitur yang kurang relevan atau redundant. Dia juga menghapus kolom unnamed, null, index otomatis ini, dan kolom yang mungkin kurang relevan. Jadi ini codingannya data sama dengan data.drop columns, ini dihapuskan. Yang ketiga ada fitur numerik yang penting, identifikasi awal, yaitu seperti age, acceleration, speed, agility, jumping, stamina, strength, balance, crossing, finishing, dan lain-lain. Step kedua yaitu transformasi fitur, yaitu pembuatan fitur baru seperti menghitung rata-rata skill fisik, teknik, dan mental berdasarkan beberapa kolom yang relevan.
Di sini ada physical attribute seperti acceleration, sprint speed, agility, jumping, stamina, strength, balance. Untuk yang technical attributes ada crossing, finishing, heading, accuracy, short passing, dribbling, long passing, ball control. Di sini ada mental attributes-nya yaitu reaction, aggression, interceptions, positioning, vision, sama marking. Habis itu ada menambahkan fitur baru seperti data physical skill. Di sini mean axis 1. Ini rata-ratanya. Yang kedua ada encoding variable categorical, yaitu mengonversi kategori seperti nationality dan klub menggunakan one-shot encoding. Yang ketiga ada transformasi logaritmik, yaitu menggunakan transformasi logaritmik pada kolom weight dan value untuk menangani skala yang sangat besar dan mengurangi skewness. Ini drop kolom asli weight dan value setelah transformasi log. Habis itu yang keempat ada interaksi antar feature, yaitu membuat fitur interaksi antara physical skill dan technical skill untuk melihat gabungan kekuatan fisik dan teknis. Yang ketiga yaitu ada hasil analisis atau visualisasi. Di sini ada visualisasi distribusi fitur sebelum dan sesudah feature engineering. Ini kita langsung saja coba kita lihat di sini. Ini di outputnya. Ini ada kolomnya nih, ada nih kolomnya ada sekitar 41 atau 42-an kurang lebih. Ini datanya data yang sebelum, ada yang data yang sebelum dan sudah diubah. Ini kita lihat. Ini pakai diagram histogram. Di sini distribution of age before feature engineering. Jadi ini distribusi usia sebelum dilakukannya feature engineering. Di sini usianya ada dimulai dari usia 20 sampai 40 tahun dengan count 0 sampai 25. Selanjutnya ini distribusi log value sesudah dilakukannya fitur engineering, yaitu log value itu dimulai dari 2800 sampai 2975 dengan count 0 sampai 20. Di sini ada distribusi of physical skill. Physical skillnya dimulai dari 50 sampai 85 dengan count 0 sampai 25. Ini ada distribution of technical skills, yaitu dimulai dari 20 sampai 90 dan dengan count 0 sampai 30. Di sini ada distribution of mental skill dimulai dari 40 sampai 80 dengan count 0 sampai 30. Dan selanjutnya ada physical tactical interaction yang dimulai dari 1000 sampai 7000 dengan count 0 sampai 30. Di sini data, sampel data sesudah dilakukannya fitur engineering. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu data augmentation, yaitu yang pertama kita ada noise injection, menambahkan gangguan 5% pada atribut numerik, meningkatkan ketahanan model terhadap variasi dan kesalahan, serta menciptakan representasi yang lebih realistis dari data yang nyata. Yang kedua ada random swap, yaitu mengacak nilai kolom H, memperkenalkan variasi tanpa merusak distribusi data. Ini membantu model belajar menangani nilai yang tidak biasa dan meningkatkan kinerjanya. Yang ketiga ada menampilkan sampel, menampilkan data sebelum dan sesudah augmentasi.
memungkinkan visualisasi perubahan dan verifikasi bahwa augmentasi tidak merusak integritas data. Dengan teknik-teknik ini, variasi dalam data meningkat tanpa mengubah struktur data aslinya dan membantu model menjadi lebih akurat dan robust. Ini codingannya. Ini codingan untuk memuat datanya, ada di sini nama tempat nyimpannya ada di sini. Di sini untuk memanggil datanya. Ini ada codingan feature engineering as done previously. Ini selanjutnya ada select a few sample rows to view before augmentation. Jadi kita di sini memilih beberapa sampel baris untuk melihat sebelum dilakukannya augmentasi. Ini codingannya. Ini data augmentasinya. Dan yang ini ada apply noise injection to select column. Jadi ini menggunakan noise injection untuk memilih kolom. Selanjutnya ada apply random swap to each column. Ini menggunakan random swap untuk kolom umur dan display a few sample rows after augmentation. Ini menampilkan beberapa baris sampel setelah dilakukannya augmentasi. Ini outputnya. Ini sampel data sebelum dilakukannya augmentasi. Di sini ada contohnya ada 5 data. Untuk data yang pertama ini dia berbeda. Ini data before-nya, ini data after-nya. Kita bandingkan di data before-nya nih pada baris baris 0 ini umurnya berbeda dengan data yang sesudah dilakukannya augmentasi. Di sini 31. Di sini yang sudah dilakukannya 27. Selebihnya usianya sama. Oh, ini juga beda nih. Di GA ini berbeda di sebelum dan sesudahnya. Yang lainnya sama. Dan yang perbedaan yang terlihat juga di bagian physical skill, technical skill, mental skill, which million, value million ini berbeda dari sebelum dan sesudahnya. Kita lanjut yang ketiga. Codingan yang ketiga adalah codingan untuk data normalisasi. Data normalisasi ini penting dalam machine learning, terutama model seperti KNN, SVM, dan neural networks yang sensitif terhadap skala fitur. Jika fitur memiliki rentang yang berbeda, model tidak dapat menangkap pola dengan efektif. Manfaat dari melakukannya normalisasi data ini yaitu 1. Mengurangi bias fitur, mencegah fitur dengan rentang lebih besar mendominasi perhitungan jarak. Yang kedua, mempercepat konvergensi, membantu neural networks mencapai hasil optimal lebih cepat. Yang ketiga, meningkatkan akurasi, memastikan semua fitur berada pada skala yang sama hingga meningkatkan akurasi model. Untuk dataset ini, saya menggunakan standardization akan digunakan. Jadi saya menggunakan Z-score standardization ini yang dia lebih efektif untuk data yang mendekati distribusi normal. Proses normalisasi ini mencakup 1. Visualisasi histogram fitur sebelum normalisasi. Normalisasi menggunakan standar scalar untuk menghasilkan data dengan rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Yang ketiga, visualisasi histogram setelah normalisasi untuk memastikan fitur terpusat pada 0 dan memiliki skala yang sama. Dengan melakukannya normalisasi data siap untuk model sensitif terhadap skala. Ini codingannya. Ini sama seperti sebelumnya. Ini untuk memanggil data. Ini untuk di mana tempat disimpannya. Ini untuk memanggil datanya. Selanjutnya di sini kita langsung ke sini. Di sini kita diminta untuk memilih. Dia codingan untuk memilih nomor kolom untuk dinormalisasi.
kolom dengan nomor yang untuk di nomor normalisasi ini ada kolom age, physical skill, technical skill, mental skill, wage William, value million. Di sini visualisasi sebelum dilakukannya normalisasi. Ini normalisasi menggunakan z-score standardization. Ini visualisasi setelah dilakukannya normalisasi. Ini langsung saja kita ke outputnya. Sini outputnya distribution of age before normalization. Jadi ini untuk umur sebelum dilakukannya normalisasi. Di sini untuk umurnya dia dimulai dari 20 sampai 40 dengan count 0 sampai 25. Kita lihat setelah dilakukannya setelah dilakukannya normalisasi. Di sini distribusi of age after normalization. Jadi setelah dilakukannya normalisasi dia berubah datanya itu dari negatif 0 sampai ke 4 untuk umurnya dengan count 0 sampai 25. Untuk count ini sama ya, yang berubah di bagian ini. Selanjutnya ada physical skill, dia dimulai dari 50 sampai 80. Kita lihat setelah dilakukan normalisasi, dia dimulai dari negatif 3 sampai 1. Untuk technical skill sebelumnya nih dimulai dari 20 sampai 80. Sesudah dilakukannya normalisasi dimulai dari negatif 2 sampai 1. Sama seperti yang di atas. Untuk mental skill sebelum normalisasinya itu dimulai dari 40 sampai 80. Sesudah normalisasi itu dimulai dari negatif 0 sampai 1. Wage-nya ini dimulai dari 0,0 sampai 0,5. Sesudahnya itu jadi negatif 1 sampai ke 4. Value million itu dimulai dari 0 sampai 120. Setelah dilakukannya normalisasi, dia dimulai dari negatif 0 sampai ke 3. Ini penjelasannya dari 3 codingan di atas. Jadi fitur engineering ini membuat fitur baru, ditambahkan fitur physical skill, technical skill, mental skill dari rata-rata atribut terkait, serta fitur interaksi physical technical interaction. Ini menyatukan informasi penting seperti representasi yang baik. Yang kedua ada encoding kategorikal. Ini menggunakan one-hot encoding untuk nationality and club, hingga model itu dapat memahami kategori tanpa bias. Itu selanjutnya ada transformasi logaritmik, yaitu dia melakukan log transformasi pada wage dan value untuk mengurangi skewness yang dapat membuat distribusi lebih normal dan lebih mudah diproses. Yang kedua itu adalah visualisasi, yaitu distribusi fitur sebelum dan sesudah fitur engineering dengan menunjukkan bahwa fitur-fitur baru itu lebih terdistribusi dengan baik dan membantu dalam analisis model. Yang ketiga, yang ini masih masuk yang pertama. Yang kedua maksudnya data augmentation, yaitu teknik seperti noise injection dan random swap ditambahkan untuk meningkatkan variasi data. Ini tuh dapat membantu model lebih robust terhadap variasi di data baru. Yang ketiga ada data normalisasi. Ini normalisasi ini menggunakan cara z-score standardization untuk memastikan semua fitur memiliki skala yang sama. Penting untuk algoritma sensitif terhadap skala seperti KNN dan SVM. Visualisasinya untuk menunjukkan fitur terpusat dari 0 dengan variasi yang sama. Dampak yang terjadi pada performa model itu yaitu satu, peningkatan akurasi. Fitur yang lebih informatif dan distribusi yang lebih baik memungkinkan model menangkap pola lebih efektif. Selanjutnya ada generalization yang lebih baik. Data augmentation itu meningkatkan ketahanan model terhadap variasi data baru. Selanjutnya ada konvergensi yang lebih cepat. Itu untuk menormalisasikan atau mempercepat
Pelatihan model itu berguna untuk memungkinkan mencapai hasil dengan optimal yang lebih cepat. Kesimpulannya, proses fitur engineering, data augmentation, dan data normalisasi itu dapat meningkatkan performa model pada machine learning dengan memberikan peluang yang lebih baik untuk memprediksi atau melakukan prediksi dengan lebih akurat dan relevan. Sekian penjelasan saya tentang materi atau tugas yang sudah saya buat, tugas 2 pertemuan 6. Apabila penyampaian saya ada lebih atau kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.